Guys, balik lagi ke HD Video Production. Kali ini aku ingin ngebahas lensa keluaran dari TT Artisan lagi. Ini lensa untuk body APS-C yang bisa dipakai di Canon sama Nikon atau Sony APS-C. Jadi mountingnya ada macam-macam ya. Jadi ada mounting RF, ada mounting Z, ada mounting I. Ini lensa 50mm 1,2 dengan jarak close focus 0,5 meter ya, atau setengah meter, dan bisa dari 1,2 sampai f16. Buildnya solid, metal mount, tapi dibandingkan 17mm 1,4 yang kita review dulu, itu punya filter thread 52mm untuk lensa ini. Jadi itu filter thread yang cukup populer. Jadi zamannya Canon EF mount atau Nikon F mount itu biasanya dipakai di lensa 50mm 1,8. Jadi cukup umum filter threadnya. Ini bodinya, penampakannya, barangnya benar-benar solid. Jadi kalau orang yang beli lensa ini biasanya cari untuk portrait ya, karena kita nyari background blur atau bokehnya, dan karena di 1,2 nanti kita bisa lihat sendiri hasilnya perbedaannya gimana gitu dengan kalau dibandingkan dengan 1,8. Sekarang kita bahas aspek yang pertama, yaitu bokehnya. Dari sini kita bisa lihat kalau TT Artisan pada jarak fokus yang sama, kalau dibandingkan dengan 50mm asli dari Nikon Z ya 1,8, itu lebih blurry, hasilnya lebih ngebokeh di TT Artisan di 1,2 ya. Ini wajar karena memang bukaannya memang lebih lebar TT Artisan punya. Untuk TT Artisan 51,2 kita bisa lihat kira-kira close fokusnya dekatnya segini. Nah, kalau ini pakai Nikon Z 51,8 memang dia lebih close fokusnya lebih dekat. Dan ini aku perbandingannya pakai sama-sama body crop sensor. Walaupun Nikon punya itu lensa full frame ya. Tapi membedakan kalau memang lensa ini bisa lebih dekat dapatnya dibanding yang TT Artisan. Nah, kalau dibandingkan dengan 24-50 kit lens yang dulu kita pernah bahas, ini di 50mm lebih dekat lagi kalau dipakai di body Z50 yang APS-C. Jadi ini perbandingan antara close focusing antara tiga lensa. Lalu kita akan bahas juga mengenai vignetting. Jadi kalau dibuka di 1,2 memang cornernya, pojok-pojokannya TT Artisan agak gelap. Kalau dibandingkan dengan Nikon 51,8. Pada posisi sama-sama 1,8. Nah, ada perbaikan sedikit di TT Artisan walaupun sedikit agak gelap sedikit ya dibandingkan yang Nikon 518. Waktu di f2 itu hampir hilang vignetnya, jadi udah sama persis dengan punya Nikon. Aku ambil video, kurang lebih flaringnya seperti begini. Ada ada warna hijau di bawah ya. Nah, kali ini kita akan bahas hasil fotonya yang close up di kita waktu itu kita foto outdoor ya, pakai TT Artisan 51,2 ya. Ini hasil bokehnya itu bagus banget, halus. Dan kalau kita lihat juga secara detail, fotonya juga cukup tajam ya untuk 1,2. Jadi usable gitu ya. Kalau kita mundur sedikit lagi, kita ambil full body, 51,2-nya juga lumayan. Hasilnya kira-kira seperti ini bokehnya, ya rada tipis-tipis ya.
di 1,2, 51,2. Nah, kalau dibandingkan dengan 17 mili 1,4, dia tidak perlu banyak koreksi untuk purple coral cast. Kalau di 17 mili 1,4 itu benar-benar nyata sekali, itu harus diperbaiki. Kalau ini purple coral cast-nya yang belum diperbaikin ya. Setelah yang diperbaikin, hanya kelihatan di kulit modelnya aja. Jadi nggak banyak perubahan. Jadi lensa 51,2 menurut aku ini lebih baik dibanding 17 1,4. Nah, kalau kita mundur lebih jauh lagi, ini kita foto gedung kira-kira jam setengah 5 sore ya. Kalau kita zoom-zoomin ya, masih lumayan tajam ya. Masih oke, tapi memang butuh sedikit pengajaman. Nah, ini untuk kondisi yang lebih malam, dan kita fokusin ke foto penjual makanan ya yang di sepeda. Kalau kita lihat ini kelebihan dari 1,2-nya ini kelihatan. Karena apa? Kita bisa jepret speed yang lebih tinggi dengan ISO yang lebih rendah. Hasilnya pun kalau kita zoom, ini sepedanya dan orangnya cukup tajam. Kita perlu sharpening sedikit aja gitu. Tapi memang blurnya tipis-tipis karena memang jarak antara subjek ke backgroundnya itu rada deket ya. Nah, kalau kita mundur lebih jauh lagi, ini kelihatannya, tapi kali ini memang backgroundnya itu di belakang pekerja itu memang agak jauh ya, jadi kelihatan blurry banget gitu loh. Hasilnya bokehnya lebih kelihatan. Sebenarnya dari sini udah cukup tajam ya, jadi tidak perlu ditajemin lagi. Jadi beda memang karakternya sama 17 mili 1,4 yang lebih butuh sharpening. Kalau ini ya kalau mau di sharpening sedikit-sedikit bisa, jadi nggak perlu pakai software spesial, tapi hasilnya udah cukup mumpuni. Kalau di online shop harganya cukup affordable, di bawah 2 juta ya. Kalau ini dekat-dekat ke 1,7 juta ya. Jadi menurut aku lensa dengan bukan 1,2 dengan harga segini boleh dicoba gitu untuk menghasilkan foto-foto yang unik ya. Karena memang kita pengguna body APS-C jarang sekali dapat kesempatan untuk nikmatin lensa 1,2 dengan harga yang terjangkau kalau nggak lewat TT Artisan ini. Konklusinya ya menurut aku ini harganya terjangkau, kualitas juga lumayan, antara image quality, sharpness-nya, apakah purple color cast-nya, apakah bokehnya, ini udah cukup mumpuni ya. Jadi patut dicoba untuk rekan-rekan yang berpikir mau punya portrait lens yang lebih lebar dibanding f1,8 atau f1,4. Jadi menurut saya ini worth to buy untuk main-main ya, untuk testing, untuk having fun, untuk foto portrait. Itu sangat amat bagus untuk koleksinya kita gitu. Beda sekali dengan lensa yang model baru yang memang harganya sekarang berlipat-lipat lebih mahal. Lensa-lensa baru itu mengedepankan ketajaman. Tapi kalau ini kita dapat sisi yang lebih artistik, bokeh yang halus. Jadi ini enak sekali untuk kita eksperimen. Jadi sekian dulu ulasan singkat mengenai TT Artisan 51,2, lensa yang pantas untuk dibeli untuk pemula yang mungkin lagi getol-getolnya hobi-hobinya nyari-nyari background blur atau bokeh dengan harga yang sangat affordable, cocok untuk koleksi kita. Dengan sedikit downside ya, kita harus belajar lebih sabar, manual focusing dengan focus picking atau kita dengan zooming ya. Sekian dulu ulasan singkat dari saya, sampai ketemu di seri-seri berikutnya.